Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan memberkati kita sekalian dan kita akan melaksanakan aktivitas kita. Mari kita jalani hari ini dengan melandaskan hidup kita dengan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Setiap hari, setiap pagi, Tuhan berbicara kepada kami. Karena itu kami berdoa dan kami meteraikan firman Tuhan yang telah kami baca ini dalam hidup kami. Dan kami mohon Roh Kudus menolong kami. Tuhan Yesus menolong kami. Agar setiap kami dapat mengerti pikiran Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada semua pendengar untuk mengerti tentang pentingnya mengerti firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Tuhan kita adalah pribadi yang aktif berbicara tentang maksud dan kehendaknya bagi manusia secara umum atau kepada seseorang secara spesifik. Di hari Paskah ini, marilah kita belajar dari murid-murid yang mengalami kegoncangan iman pada saat mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Guru mereka. Ketika ia ditangkap, dianiaya, dicambuk, disiksa, diadili, dipaksa untuk memikul salibnya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ia mengalami penderitaan dan kematian yang sangat mengerikan sekali. Sebelum Tuhan Yesus mengalami penderitaan itu, ia telah berulang-ulang kali berbicara kepada murid-muridnya bahwa ia akan ditangkap oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, diadili dan dihukum mati. Dan 3 hari kemudian ia akan bangkit dari antara orang mati. Adapun penderitaannya bertujuan untuk menggenapi firman Allah tentangnya sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab para nabi. Firman Tuhan menyatakan bahwa secara khusus ada 4 kali Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Dengan harapan para murid mengetahui maksud dan rencana Allah yang akan terjadi pada dirinya sebelum segala sesuatu benar-benar terjadi padanya. Tetapi apakah murid-murid memahami maksud dan tujuan Allah bagi Kristus Yesus? Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata mereka tidak memahaminya. Sebagai contoh, pada saat pertama kali Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, Simon Petrus berusaha menggagalkan apa yang menjadi rencana Yesus dengan mengatakan bahwa Tuhan kiranya menjauhkan hal itu. Pernyataan Simon Petrus ini menunjukkan bahwa ia tidak mengerti maksud Allah di dalam diri Yesus. Pemahaman yang sama masih juga terjadi ketika Yesus dihukum mati sampai hari ketiga ia bangkit. Murid-murid tidak percaya dengan kebangkitannya. Firman Tuhan menyatakan bahwa pada saat Yesus ditangkap, murid-murid benar-benar mengalami kegoncangan dan mereka lari meninggalkan Yesus. Dan setelah Yesus bangkit dari kematian,
ternyata kesedihan mereka masih terasa. Mereka berkumpul, berkabung dan menangis. Dan pada hari ketika Yesus bangkit, ia berjumpa dengan Maria Magdalena. Kemudian Maria memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Aku telah melihatnya, aku berjumpa dengannya. Namun mereka tidak percaya. Hal yang sama juga terjadi dengan dua orang murid yang sedang dalam perjalanan keluar kota dan berjumpa dengan Yesus. Saat mereka memberitahukan tentang kebangkitan Yesus kepada murid-murid, mereka tidak percaya. Namun karena kasih-Nya, Tuhan Yesus berjumpa dengan para murid. Ia tahu akan ketidakmengertian dan ketidakpercayaan mereka untuk menerima berita tentang kematian dan kebangkitannya. Ia menampakkan diri kepada mereka, mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, mengingatkan mereka akan perkataannya bahwa ia akan mati dan 3 hari kemudian ia akan bangkit, serta membuka pikiran mereka untuk mengerti kitab suci tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Setelah itu ia mengutus mereka untuk menjadi saksi dari semua yang telah terjadi pada dirinya, yakni saksi tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang harus disampaikan kepada segala bangsa dimulai dari Yerusalem. Pendengar Blessing Morning yang terkasih, sebagai umat Allah, secara pribadi Allah juga berbicara kepada kita mengenai maksud dan tujuan yang mulia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada zaman Perjanjian Lama, Allah berbicara melalui para nabi. Pada saat Yesus berinkarnasi, ia secara langsung berbicara kepada manusia, kepada murid-muridnya. Dan pada saat itu dengan berulang-ulang ia berbicara mengenai maksud dan kehendak Allah yang mulia bagi manusia. Dan pada saat ini Tuhan juga masih berbicara kepada kita sekalian melalui firman-Nya, sebab Dialah Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Karena itu Bapak Ibu pendengar Blessing Morning yang terkasih, mungkin hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada para pendengar tentang sesuatu hal secara berulang-ulang. Dan itu adalah maksud Tuhan yang spesifik bagi saudara. Atas hal ini kiranya saudara memiliki kepekaan rohani untuk menyelaraskan hati dan pikiran saudara pada maksud dan tujuan Allah yang telah disampaikan kepada saudara. Mungkin ada sebuah pergumulan dalam hidup saudara yang sulit dipahami secara manusia. Saudara berada dalam situasi kegoncangan, ketakutan, kesedihan, tangisan, dan kebuntuan dalam pikiran saudara. Suasana hati saudara ada dalam sebuah persimpangan jalan yang sulit. Di hari Paskah ini kiranya Tuhan Yesus datang menemuimu, menjumpaimu, mengubah keadaan hatimu, dan membuka pikiranmu untuk mengerti janji-janjinya yang tertulis dalam kitab suci. Untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup dan Ia tidak akan meninggalkanmu. Ia selalu ada, memperhatikanmu, dan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Jadi, mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam segala keadaanmu, mari tetap mencari Tuhan. Bahkan di masa-masa yang paling sulit sekalipun, teruslah berjuang, teruslah mencari Tuhan. Tetaplah berada dalam hadirat Tuhan. Dan Dia Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepadamu. Atau mungkin saudara sedang memperhatikan seseorang yang sedang mengalami kebuntuan dalam hidupnya karena dosa. Kiranya Roh Tuhan memimpin saudara untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menolong saudara itu dengan memberitakan tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus bagi dia yang dapat mengubah hati dan pikirannya. Kiranya Tuhan menuntun saudara sehingga pelayanan saudara dapat memberikan pertolongan bagi mereka yang memerlukan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ada hal-hal tertentu yang terjadi dalam diri kami
yang membuat kami tidak mengerti hal itu, namun itu memberikan akibat yang sangat besar bagi hati kami, bagi jiwa kami, bagi iman kami. Ada kegoncangan, ada ketakutan, ada kesedihan, ada kebuntuan, dan kami berdoa bagi mereka yang benar-benar mengalami hal ini, agar di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong mereka, membuka pikiran mereka untuk mengingat akan janji-janji Allah, bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang menyertai mereka dan tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam pergumulan apapun yang mereka hadapi. Kau tidak meninggalkan mereka. Dan biarlah kuasa Paskah, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan antara orang mati ini benar-benar memberikan kemenangan bagi saudara-saudara kami yang sedang ada dalam berbagai pergumulan hidup. Dan tolonglah mereka supaya mereka jangan tidak percaya, tetapi selalu belajar untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.